warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hasan TV Inspiratif. Hari ini saya ada tamu dua orang tokoh dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kepulauan Riau. Ada Bang Kasim Dahlan, beliau adalah salah satu tokoh juga ya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kepulauan Riau, kepala bidang organisasi. Kemudian ini juga hadir Nasrullah Simanjuntak SH selaku Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kepulauan Riau. Hari ini tema kita adalah membahas tentang bagaimana pandangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah KEPI tentang Omnibus Law yang hari ini lagi booming. Ya, jadi saya ini pengen mencari tahu bagaimana pendapat salah satu organisasi terbesar di sini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, saya ke salah satu tokoh juga ya bidang organisasi bidang ya Kasim Dahlan SOS ya, ini sebentar lagi mau menjenjang pendidikan magister ya, saat ini lagi mengambil magister pendidikan ya. Baik, langsung saja dengan beliau tentang perkembangan atau terkait undang-undang yang saat ini lagi booming di Indonesia khususnya. Dan waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, terima kasih Bang Hasan Beda. Hasan TV Inspiratif. Oke, terima kasih Inspiratif. Memang betul bahwa isu besar saat ini pemerintah adalah Omnibus Law sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah khususnya pusat untuk bisa mengakomodir keinginan investor tanpa perlu melalui banyak pintu. Itu yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tapi pada sisi lain bahwa keinginan dan kemauan yang besar yang perlu didorong untuk cepat terrealisasi dan terlaksana ternyata banyak hambatan. Hambatan yang pertama adalah hari ini Omnibus Law itu tidak mampu disosialisasikan dan tidak mampu diserap secara utuh oleh masyarakat. Terutama hari ini ada pro dan kontra. Dan wajar saja ketika Omnibus Law ini hadir dengan 1000 pasal lebih, dan 1000 pasal itu ada apa isi-isinya sih? Apakah ada penyelundupan pasal di dalam pasal itu? Itu perlu di sehingga pemerintah itu yang intinya bagi kami adalah DPD IMMKP, bagi kami adalah pemerintah harus jujur, bijaksana, dan mampu bersinergi baik dengan pelaku usaha, kemudian karyawan, kemudian buruh, mahasiswa, DPR, dan pemerintah daerah sebagai bagian daripada perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah mengakui bahwa hari ini kita menggunakan sistem desentralisasi, di mana daerah menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi di sisi lain bahwa pemerintah pusat itu tidak serta-merta mengakomodir, menggagas sebuah aturan tanpa perlu melihat budaya, kondisi suatu wilayah. Sehingga itu yang perlu dipahami, bahwa tidak serta-merta isi otak seorang pemimpin kemudian langsung dituliskan, dikerjakan. Oh, tidak bisa. Ada mekanisme-mekanismenya. Presiden memang kita pahami bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi presiden pun perlu diawasi oleh DPRD, MK sebagai badan legislatif dan badan yudikatif. Maka itu kami sampaikan kepada pemerintah, janganlah terlalu banyak titipan. Kami melihat ini titipan investor untuk mengakomodir kepentingan orang-orang tertentu. Maka lebih bijaksana lah, paling tidak terbuka duduk bersama dan bicarakan secara bersama, digarap paling tidak 3 bulan ke depan, disosialisasikan di mahasiswa, di kampus, di perguruan tinggi, dan di pelaku usaha dan pelaku pekerja karyawan, supaya ini bisa duduk ambil jalan tengahnya dan bisa mampu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Garap semua undang-undang itu sebenarnya tidak terlalu ribet-ribet amat. Yang penting pemerintah bisa mendudukan dan merencanakan secara matang. Saya yakin dan percaya undang-undang ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka
Saya cuma berharap bahwa pemerintah terbuka dengan undang-undang ini, jangan mengkebiri pekerja-pekerja, karyawan-karyawan, sehingga lebih menguntungkan pihak pengusaha, pemilik modal, dan paling tidak ini bisa sama-sama saling melengkapi dan saling menutupi apa kekurangan dari pihak investor dan apa kekurangan dari pihak karyawan, sehingga tidak lagi tumpang tindih dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan tidak perlu lagi ada demo-demo dan kekerasan lah dari sebuah pergerakan-pergerakan ini. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah intinya jujur dan terbuka aja untuk menyampaikan undang-undang apa sih yang dibahas dan digodok. Karena negara kita ini negara yang bukan bin salah bin jadi. Negara kita ini negara yang dinamikanya panjang, prosesnya panjang, sehingga pemerintah paham lah apa karakter bangsa kita saat ini. Itu aja menurut saya. Ya baik, terima kasih. Nah, berarti pemerintah harus terbuka kepada seluruh masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa, karena mahasiswa ini adalah kontrol sosial gitu. Apapun kebijakan pemerintah, setidaknya mahasiswa juga turut ikut andil dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah, ya seperti itu berarti. Dan bisa juga merugikan masyarakat, ya khususnya karyawan. Dalam memang ternyata undang-undang ini terbit, ini memang cukup sangat merugikan karyawan, sangat merugikan, menguntungkan pengusaha tapi merugikan karyawan. Itulah yang membuat bergejolaknya seluruh massa buruh yang ada di seluruh Indonesia. Mementingkan kepentingan karyawan itu adalah hal yang utama, dan negara harus menjamin itu. Tidak boleh negara mementingkan kepentingan investor yang terlalu berlebihan, walaupun sampai saat ini negara pun memikirkan kepentingan lapangan pekerjaan buat masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jangan karena mementingkan kepentingan kesejahteraan rakyat lewat perusahaan, tapi nyata-nyatanya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Nah itu yang berbahaya, seperti apa THR, itu kan tidak ada lagi. Seperti waktu jam bekerja, itu kan semua diserahkan kepada pihak swasta untuk mengaturnya tanpa ada mekanisme campur tangan pemerintah. Ingat, itu perlu diingatkan bahwa kita adalah negara hukum yang paling tidak segala sesuatunya kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada pihak swasta, tapi pihak kerjasama antara pihak pemerintah sebagai aturan terkuat di dalam negara kita ini. Itu aja. Oke, ya baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang selalu aktif dalam melihat situasi fenomena yang terjadi saat ini terkait undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. Terima kasih. Itu saja pertemuan kita hari ini, ya. Mungkin selanjutnya mungkin kita bertemu lagi di lain waktu. Ya, ini perdana, Bang, ya. Ini perdana, ya. Memang luar biasa. Sekali datang di depan ini ada ketua pimpinan daerah dan ada kabin organisasi. Ya baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di Hasan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.